Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini aktivitas kita akan mencapai di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana dalam hadis riwayat Hurairah, Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir, dan di hari akhirnya selama 20 hari terakhir. Iktikaf merupakan salah satu ibadah yang sudah lama dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya pada bulan suci Ramadan. Ibadah ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, istri-istri beliau semasa hidup. Lalu apa yang dimaksud dengan iktikaf? Dalam kitab Lisanul Arab, iktikaf bermakna merutinkan atau menjaga sesuatu, sehingga orang yang mengharuskan dirinya untuk berdiam diri di masjid dan mengerjakan ibadah di dalamnya disebut mu'takifun atau aikifun. Iktikaf merupakan kegiatan amalan berdiam diri di masjid dan melakukan kegiatan amalan lainnya di dalam masjid, seperti tadarus Al-Quran hingga qiyamul lail, salat malam. Dan sebenarnya iktikaf dapat dilakukan setiap saat, tapi khususnya di bulan Ramadan, iktikaf lebih dianjurkan. Iktikaf di bulan Ramadan dianjurkan terutama di 10 malam terakhir atau di malam-malam ganjil selama 10 malam terakhir. Beberapa keutamaan melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan terutama di malam-malam ganjil antara lain: pertama, menggapai malam Lailatul Qadar. Ibadah iktikaf memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang punya keutamaan ibadah yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 699 tentang permasalahan iktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Tafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa malam tersebut terjadi pada tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29 dan akhir malam bulan Ramadan. Imam Syafi'i berkata, menurut pemahamanku, wallahu a'lam, Nabi SAW menjawab sesuai yang ditanyakan. Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah kami mencarinya di malam ini? Beliau menjawab, carilah di malam tersebut. Yang kedua, setiap saat mendapatkan pahala. Sebab diamnya di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saat terjaga ia mengisi waktunya dengan salat, tilawah, zikir, berdoa, bermunajat, tadabbur ayat, tafakkur atau mengkaji ilmu, bahkan dalam kondisi tidur pun orang juga mendapatkan pahala karena dalam seluruh rangkaian iktikafnya dihitung nilai pahala. Ketiga, sunnah Rasul. Iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasul. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di Ramadan terakhir wafat, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Demikian pula istri beliau dan para sahabat Nabi. Keempat, tingkatkan kekhusyukan beribadah. Selama iktikaf,
kita akan banyak berdiam diri di masjid dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga khusyuk dalam beribadah. Selama beriktikaf, kita akan fokus pada bagaimana beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi masalah-masalah duniawian. Untuk itu, ibadah iktikaf membantu kita untuk bisa melaksanakan sholat, puasa, dan tadabbur Al-Quran dengan tetap khusyuk dan tumaninah. Yang kelima, evaluasi diri. Evaluasi diri adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun itu terhadap dirinya sendiri. Akan sangat mudah kita mengevaluasi diri orang lain, namun akan sangat sulit jika kita mengevaluasi diri kita sendiri. Evaluasi diri seperti proses atau pegangan yang akan membawakan kita mencapai hikmah dan perbaikan diri. Tanpa evaluasi diri, tentu saja manusia akan terjebak dan tersesat karena terbawa hanya oleh diri atau hawa nafsu pribadi. Demikian disampaikan kutum singkat dari kami Cekrinias. Semoga seluruh amal ibadah kita yang dilaksanakan secara ikhlas dapat menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.